Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan mengajak kalian menemani saya untuk berjualan atau melayani pembeli sambil membahas tentang penyebab warung sembako kita ini gulung tikar ataupun bangkrut ya, dan juga akan saya kasih tahu cara untuk mempertahankan warung kita itu tetap berjalan. Jadi yang penasaran simak videonya hingga selesai ya, ingat jangan di skip. Dan apabila kalian suka dengan video yang saya bagikan, jangan lupa di subscribe, di share, dan di like. Kalau bisa di komen juga ya. Membuka usaha warung sembako itu sebenarnya gampang banget ya. Semua orang pasti bisa menjalankan atau membuka usaha ini. Yang jadi permasalahan di usaha ini yaitu untuk mempertahankannya. Jadi setiap orang itu bisa membuka usaha ini, tapi penyakitnya itu ataupun permasalahannya itu dari mempertahankan warung yang kalian buka ataupun usaha kalian yang kalian buka ini bisa bertahan ataupun bisa maju ke depannya ya. Karena memang usaha ini termasuk saingannya banyak, di mana-mana ada, apalagi kalau di wilayah tempat saya jualan ini jarak hanya 3 meter pasti ada warung lagi ya. Jadi untuk penjualan di warung saya ini memang harus diperhatikan untuk harga jualnya karena memang saingannya banyak. Yang penting itu kita saingan secara sehat ya. Jangan aneh-aneh dan tidak menimbulkan masalah di wilayah sekitarnya. Untuk penyebab usaha warung sembako kalian itu bisa gulung tikar ataupun bangkrut, sebenarnya itu banyak banget penyebabnya ya. Tapi untuk pengalaman saya, ada beberapa hal yang bisa membuat usaha warung sembako kalian itu bisa bangkrut. Yang pertama yaitu kalian gemar berjudi ya. Orang yang gemar berjudi itu sebenarnya relatif pemalas ya. Jadi mereka itu termasuk orang yang tidak mau memikirkan atau tidak mau capek untuk menghasilkan uang ya, tidak mau repot-repot. Jadi mereka lebih suka yang instan. Kalau mereka sudah memikirkan hal yang instan itu, mereka tidak akan memikirkan untuk kemajuan warung mereka. Jadi yang di pikiran mereka itu adalah judi yang bisa menghasilkan uang cepat dan bisa menyenangkan ataupun memuaskan keinginan mereka. Jadi secara perlahan usaha yang mereka jalankan itu, entah warung sembako ataupun usaha lainnya, kalau mereka tetap fokus untuk bermain judi, lama-kelamaan usaha yang mereka jalankan itu bisa bangkrut secara perlahan ya. Kemudian penyebab yang kedua itu stok barang yang kurang banyak peminatnya ya. Jangan menyetok barang-barang yang memang tidak dicari atau tidak diminatin oleh warga sekitar ataupun penduduk-penduduk sekitar ya. Jadi saya sarankan kalian untuk menyetok barang-barang secukupnya saja, ataupun kalau kalian ingin menyetok barang yang sekiranya barang itu unik, kalian jangan terlalu banyak menyetoknya ya. Justru kalian harus menyetok barang yang benar-benar setiap hari keluar, seperti rokok itu. Kalau rokok itu setiap hari keluar ya. Kemudian beras, telur itu wajib banget kalian stok banyak karena memang itu kebutuhan harian. Kalau kalian menyetok barang-barang yang lama pengeluarannya atau lama untuk diputarkan keuangannya itu, kalian bisa membuat usaha kalian itu
susah untuk berkembang, bahkan bisa bangkrut secara perlahan ya. Karena modal kalian itu tidak bergerak sama sekali, masih tetap di barang yang kalian stok di warung kalian itu, dan secara setiap bulannya atau setiap waktu pasti barang tersebut bisa aja ya ada kenaikan harga, sedangkan kalian kemungkinan saat menyetok barang itu masih dengan harga murah, dan dalam waktu beberapa bulan atau beberapa hari barang tersebut bisa aja harga bisa naik ya. Jadi kalian harus perhatikan juga, atau kalian harus bisa kira-kira barang apa aja sih yang memang dibutuhkan di penduduk ataupun wilayah tersebut ya. Selanjutnya, penyebab selanjutnya yaitu ketika usaha yang kalian jalanin sudah mulai ramai pelanggan, sudah ramai pembeli, kalian sudah merasa puas ataupun kalian sudah merasa sukses, kalian terlalu membesarkan ego, tidak mau memikirkan ide kreatif lagi, dan tidak mau mengikuti zaman, waktu-waktu zaman ya, maksudnya kekiniannya ya, karena setiap hari itu biasanya ada jajanan-jajanan baru ataupun produk-produk baru, ataupun cara berdagang yang baru, cara marketingnya. Kalau kalian tetap fokus dengan metode yang lama dan tidak mengikuti zaman, kalian akan tertinggal dan peminat belanja di warung kalian itu akan menurun pastinya ya. Jadi saya sarankan bagi kalian yang punya usaha warung sembako ataupun warung kelontong, kalian harus selalu update barang-barang terbaru ataupun cara untuk mempromosikan barang dagangan kalian ya. Karena kalau kalian tetap bergerak di satu jalan itu aja atau tidak mau mengembangkan usaha kalian, lama-kelamaan usaha kalian itu akan gulung tikar dan bangkrut pastinya ya. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu kalian tidak pernah mau menabung. Jadi yang namanya setiap usaha itu wajib banget kalian harus menabung ya, atau menyisihkan uang sedikit, harus bisa. Karena apa? Karena yang namanya usaha itu pasti ada pasang surutnya. Jadi di saat kalian rajin menabung, walaupun tidak berjumlah besar, kalau usaha kalian bisa berjalan sampai 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, walaupun kalian menabungnya tidak besar, itu lama-kelamaan akan banyak. Jadi di waktu usaha kalian nantinya akan surut, kalian masih ada penghasilan tanpa kalian harus memikirkan ataupun meminjam ke sana ke sini ya. Tapi kalau kalian tidak pernah menabung sama sekali, di saat usaha kalian sepi, di saat usaha kalian tidak ada lagi peminatnya, kalian akan bingung mau seperti apa usaha kalian, ataupun membutuhkan apa ya namanya, suntikan dana lagi, kalian akan bingung ya, karena memang kalian itu tidak memprediksikan untuk keadaan ke belakangnya. Kalau kalian memang tidak bisa menabung uang, paling enggak kalian bisa menabung barang, agar barang tersebut bisa untuk kalian putarkan lagi untuk bisa menghasilkan uang pastinya ya. Dan penyebab selanjutnya yaitu tidak bisa mengontrol keuangan ataupun kalian tidak memperhatikan jalan usaha toko sembako kalian ya. Untuk di sini kalian harus perhatikan ya. Untuk keuangan penghasilan toko sembako itu memang wajib banget kalian perhatikan pendapatan, pengeluaran ataupun penghasilan yang kalian dapatkan setiap harinya ya. Jadi penghasilan warung ini kalian jangan gunakan untuk kalian jalan-jalan ataupun untuk kalian happy-happy di luar. Itu sangat-sangat merugikan usaha kalian ya.
karena uang tersebut itu kalian bisa gunakan untuk memutarkan kembali barang dagangan kalian. Tapi kalau hasil dagangan kalian ataupun hasil penghasilan dagangan kalian gunakan untuk foya-foya, untuk jalan-jalan, itu lama-kelamaan usaha kalian itu akan bangkrut ya. Walaupun terkadang kita sendiri secara tidak sengaja atau secara tidak sadar kita menggunakan uang warung kita itu untuk kebutuhan pribadi kita ya, itu sangat-sangat tidak bagus dan itu wajib banget kalian hindari. Jadi kalian itu harus bisa membagi uang pribadi dan uang dari penghasilan warung kelontong ataupun warung sembako kalian ya, agar nantinya uang tersebut tidak terpakai secara pribadi dan bisa digunakan untuk membeli barang dagangan kalian lagi, agar warung kalian itu selalu lengkap barang dagangannya dan bisa menghasilkan pundi-pundi yang mungkin bisa membuat warung kalian lebih sukses ataupun bisa berjalan lebih bagus lagi ya. Dan penyebab selanjutnya itu ini yang paling utama ya, yaitu kalian tidak membatasi orang untuk berhutang. Contohnya kalian memberi hutang kepada tetangga atau saudara kalian dengan jumlah yang memang tidak kalian batasin. Jadi setiap mereka belanja ada kekurangan, bayar nanti ya, kalian catat nanti ada belanja lagi, seumpama belanja lagi ada kekurangan lagi, catat lagi ya, gabungin dengan yang kemarin atau yang dulu, dan itu akan bertumpuk setiap hari. Lama-kelamaan modal kalian akan habis untuk memberi mereka hutang ya. Itu baru satu orang. Kalau mereka beli, contohnya ya, kalau mereka membeli gula, kalau gula harga seumpama gula harga 15.000, kalian hutangkan ke mereka dan kalian tidak tahu kapan mereka akan bayar, sedangkan gula tersebut kita hanya paling mengambil keuntungan 1.000 atau 1.500, sedangkan mereka hutang itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak mereka bayar, bahkan mereka bisa aja lari dari hutang yang mereka punya. Itu baru satu orang. Kalau sampai yang hutang di tempat kalian itu bisa sampai 4 sampai 10 orang, itu sama aja kalian itu akan membuat warung sembako kalian atau usaha kalian itu secara perlahan akan gulung tikar ya, karena modal kalian itu ada di luar semua, tidak bisa memutarkan kembali untuk membeli barang dagangan yang kalian akan jual lagi ya. Memang benar, warung sembako atau warung kelontong itu tidak jauh dari yang namanya hutang. Yang namanya hutang dan warung sembako itu selalu berdampingan ya. Setiap ada usaha warung sembako pasti ada yang hutang, itu selalu pasti ada ya. Tergantung dari kalian cara mengatasi keuangan dalam berhutang mereka ya. Kalau kalian bisa menagihnya, ya bisa kalian beri hutang. Tapi kalau saya secara pribadi ya, saya tidak berani memberi hutang terlalu berlebihan. Saya memang memberi hutang, tapi saya patokin satu orangnya, saya hanya memberikan utang itu sekitar 10.000 ya, karena kebanyakan pembeli yang berhutang itu kadang di saat kita menagih mereka itu lebih galak daripada kita yang menagihnya ya. Jadi itu kalau saran saya sih lebih baik kalian hindarin yang namanya memberi hutang kepada pembeli ya. Itu beberapa penyebab yang bisa membuat usaha warung toko atau sembako kalian atau warung kelontong kalian itu bisa gulung tikar secara perlahan ya. Karena usaha ini sebenarnya siapa aja bisa membuka usaha ini, tapi tidak semua orang bisa mempertahankan usaha warung kelontong ataupun warung sembako, karena kadang kita secara tidak sengaja atau secara tidak sadar kita melakukan hal-hal yang bisa membuat
warung kelontong ataupun warung sembako kalian itu gulung tikar secara perlahan ya. Ada penyebab, pasti ada juga cara mempertahankan warung sembako kalian agar tetap berjalan dan bisa bertahan untuk kedepannya ya. Dan ada beberapa hal yang saya terapkan di warung sembako saya agar warung sembako saya ini tetap berjalan walaupun ya secara perlahan itu tidak masalah ya. Dan cara-cara yang saya gunakan dan saya terapkan di warung sembako itu salah satunya ya, hindari yang namanya hutang piutang. Memang ini itu masalah klasik ya dalam warung sembako itu. Di setiap ada warung sembako pasti ada yang hutang. Tapi tergantung dari kalian cara menyikapi dari masalah tersebut ya. Karena untuk hutang piutang ini sangat sensitif sekali. Kalau kalian salah jalan sedikit aja, kalian akan menimbulkan permusuhan antara kalian atau dengan pembeli tersebut ya. Jadi kalau bisa kalian itu hindari yang namanya hutang piutang. Dan yang selanjutnya yaitu menghindari pemakaian dagangan untuk kebutuhan pribadi ya, atau untuk pemakaian pribadi. Jadi kalau bisa saya sarankan kalian jangan sampai menggunakan barang dagangan kalian itu untuk kebutuhan pribadi kalian. Contohnya, apabila kalian sedang masak tiba-tiba kehabisan garam, kalian akan menggunakan garam yang ada di warung kalian ya. Sebenarnya bisa aja kalian gunakan barang tersebut asalkan kalian juga membayarnya. Kalaupun kalian tidak punya uangnya, kalian bisa catat di buku pembukuan dan saat kalian punya uangnya, kalian bisa bayar ya. Tapi kalau kalian tidak bayar, itu secara perlahan kalian akan membuat warung sembako kalian itu akan bangkrut dan gulung tikar ya. Jadi kalau saran saya itu kalian harus bisa membagi ataupun kalau kalian menggunakan barang-barang tersebut kalian wajib untuk mencatatnya dan wajib juga untuk membayarnya. Itu salah satu cara saya ya untuk mempertahankan warung saya agar tetap berjalan. Kemudian selanjutnya itu tidak menggunakan uang warung untuk kebutuhan pribadi. Itu saya sangat-sangat jaga ya. Jadi untuk warung sembako ini, untuk keuangannya atau pendapatan dari warung ini memang saya tidak pernah gunakan untuk kebutuhan pribadi saya ya. Jadi kalian itu harus perhatikan, terkadang kita secara tidak sengaja kita menggunakan uang warung untuk kebutuhan pribadi kita, dan di saat kita membutuhkan uang tersebut kita akan bingung kemana uang dari penghasilan jualan tersebut, dan secara perlahan barang-barang di warung sembako kalian itu akan berkurang dan uangnya juga tidak ada ya, karena uang tersebut kalian gunakan untuk kebutuhan pribadi kalian. Jadi kalian harus benar-benar bisa membagi uang penghasilan warung sembako dan uang pribadi. Selanjutnya yang saya terapkan juga di warung sembako saya yaitu menabung sebisa mungkin ya. Kalau saya untuk sementara ini menabung itu dalam bentuk barang ya, bukan bentuk uang, karena usaha warung sembako saya ini kan baru awal buka ya, belum ada setengah tahun, ini baru 2 bulan setengah. Jadi setiap penghasilan yang saya dapatkan langsung saya belikan untuk barang dagangan yang lain yang memang belum ada di warung sembako saya ya. Dan itu beberapa hal yang saya terapkan di warung sembako saya agar warung sembako saya ini tetap berjalan. Semoga apa yang saya share dan saya bagikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan di warung sembako kalian ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.